Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Hanzo sudah mengalahkan binatang karnivora. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Hanzo yang telah mendapatkan berbagai kategori artefak. Tetapi ada berbagai macam kategori artefak. Dan yang paling penting adalah warnanya. Artefak biasa tidak bisa lebih berharga daripada artefak dengan warna unggul. Akan tetapi akan ada selalu pengecualian. Seperti penjelajah yang secara bertahap mengembangkan rune, artefak tipe pertumbuhan menyerap rune dan berubah warna. Di antara yang lain, item terbaik dipamerkan adalah penomoran seri. Cincin Nurmaha adalah nomor 4. Itu adalah artefak simbolis Clement. Di masa lalu, Clement adalah satu-satunya pemilik Nurmaha. Dan itu bukanlah simbol dari Clement yang tanpa alasan. Di hadapan 8 otoritas yang berasal dari tangannya, orang-orang itu benar-benar hancur berkeping-keping. Dan di sana Hanzo tidak percaya kalau dirinya bisa mendapatkan artefak seperti cincin Nurmaha. Di sana Hanzo merasa karena sulitnya mendapatkan artefak seperti cincin Nurmaha. Hanzo merasa kalau itu bukanlah cincin sembarangan yang bisa dibuang dengan mudah. Dan cincin Nurmaha itu memiliki 8 wewenang. Dan karena cincin Nurmaha itu masih di level tidak berwarna, jadi hanya bisa membuka 1 wewenang. Di sana Hanzo memberi wewenang dengan penghancuran otoritas. Wewenang itu bisa menonaktifkan trait dan kemampuan individu, termasuk yang bersifat pasif atau skill. Tetapi wewenang itu bisa aktif kalau bersentuhan langsung dengan lawan dan saat batas waktunya berakhir. Efeknya secara otomatis akan berakhir. Hanzo di sana merasa meskipun wewenang itu ada batas waktunya, wewenang itu bisa membatalkan kekuatan lawan kapanpun yang Hanzo mau. Dan itu adalah sebuah prestasi yang besar. Kalau Hanzo ingin bisa memanfaatkan itu sepenuhnya, Hanzo setidaknya punya 1 stat yang cocok dengan rune yang tidak berwarna. Di sana Hanzo merasa kalau dirinya membutuhkan banyak rune sihir untuk sekarang. Dan setelah itu Hanzo pun keluar dari altar di sana. Hanzo langsung disapa oleh Youmaihi. Di sana Youmaihi berkata pada Hanzo, "Aku dengar dari Sang Jin, kamu benar-benar membunuh binatang karnivora itu." Dengan tiba-tiba Youmaihi di sana terkejut karena tiba-tiba altar di sana menghilang. Dan setelah itu Hanzo berkata, "Bukankah sudah aku katakan bahwa aku akan bertanggung jawab mengalahkannya?" Di sisi Sang Jin, dia merasa kalau dirinya tidak salah untuk mempercayai pilihan Hanzo. Di sana Hanzo memberitahu Youmaihi kalau masih ada waktu sampai tutorial berikutnya dimulai. Di sana Hanzo menyuruh Youmaihi untuk pergi berburu. Di sana Youmaihi memberitahu Hanzo kalau dirinya ingin pisah dari Hanzo sekarang. Youmaihi merasa kalau dirinya tidak memenuhi syarat untuk berada di samping Hanzo. Dan kalau Youmaihi berada di samping Hanzo, dia pada akhirnya akan mengandalkan Hanzo kembali. Di sana Youmaihi bersyukur Sang Jin menawari Youmaihi untuk bergabung dengan dirinya. Di sana Sang Jin menyambut Youmaihi dan dia merasa kalau semua teman-temannya pasti menyukainya. Di sisi Hanzo dia menyayangkan, akan tetapi berpisah untuk saat ini adalah yang terbaik menurut Hanzo. Karena bagaimanapun mereka akan berpisah saat tutorial selanjutnya dimulai. Di sana Hanzo berkata pada Youmaihi kalau itu adalah keputusan yang bagus. Di saat Hanzo mau pergi dengan tiba-tiba Youmaihi berkata kalau saat mereka bertemu kembali dia tidak akan menyerah. Dan Youmaihi meminta Hanzo untuk bisa bertemu kembali. Dan di sana Hanzo menjawab, "Tentu." 1 minggu telah berlalu di sana. Asisten Frey muncul kembali, yang itu berarti tutorial kedua akan dimulai. Di sana asisten Frey merasa kalau mereka para manusia masih terasa banyak. Dan itu lebih banyak dari yang asisten Frey kira. Dan setelah itu asisten Frey pun menjentikkan jarinya untuk memulai tutorial yang kedua. Dengan tiba-tiba, cahaya biru muncul dari bawah para orang-orang di sana. Setelah itu orang-orang di sana pun diteleport di suatu tempat
Dan setelah itu asisten Frey berkata, sebelum tutorial kedua dimulai, sesuaikan jumlah kepala mulai saat ini, dan seterusnya. Tidak boleh lebih dari 7 orang dalam satu ruangan. Di tempat Hanzo di sana ada 8 orang. Setelah itu, salah satu orang di sana melirik Hanzo. Dia berpikir, kalau segalanya tidak akan berjalan mudah. Dan dia penasaran dengan keterampilan Hanzo karena dia belum pernah melihat kemampuan Hanzo. Seorang wanita di sana berkata, bagaimanapun orang yang tersisa akan bekerja sama, dan ada orang yang harus pergi. Bagaimana kalau kita semua memperkenalkan diri? Di sana ada Decol, yang dia merasa kalau tidak ada skill yang bisa mengalahkannya di tempat tersebut. Di sana Hanzo mengetahui kalau yang dimiliki Decol itu adalah Seniki. Skill yang menggunakan sihir untuk mendorong semua stat. Dan dia juga bisa menguatkan senjata dengan melapisi senjata itu dengan sihir. Dan Seniki itu adalah sebuah skill yang unik dan bagus untuk dimiliki. Tetapi Hanzo di sana merasa kalau apapun yang Decol dapatkan di sini tidak akan terlalu efektif. Di sana ada Kang Min yang memiliki skill penyembuhan dan pria yang melirik. Hanzo tadi adalah Hancheol. Dia memiliki skill bertarung. Orang tua di sana berkata, kenapa seseorang harus membunuh? Harusnya mereka seperti keluarga. Di sana Decol berkata pada si wanita yang berpakaian baju ungu, kenapa dirinya belum memperkenalkan diri? Dan wanita itu langsung memberitahu kalau dirinya adalah Jimin. Dan untuk kemampuan, dia akan langsung menunjukkan skillnya. Dan Jimin sambil berjalan menuju ke arah Decol, dan Decol di sana menghunuskan pedangnya ke arah Jimin. Dengan tiba-tiba Jimin sudah berada di belakang Decol dan langsung menusuknya. Semua orang di sana terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Jimin karena dia tiba-tiba membunuh Decol. Di sana Jimin merasa beruntung karena dia akan mengambil skill milik Decol. Dan Jimin mau membagi rune milik Decol ke orang yang lainnya. Di sana Hancheol merasa kalau itu gila dan dia merasa harus berhati-hati. Di sisi Hanzo, dia merasa karena orang yang mati di masa lalu sekarang akhirnya sudah berubah dan sudah mengalami kemajuan. Setelah itu tiba-tiba asisten Frey muncul dan dia berkata, kalau di tempat Hanzo sudah mencapai 7 orang sebelum di tempat lain. Dan setelah itu asisten Frey menjelaskan apa yang akan dilakukan di tutorial kedua. Kita dilihatkan dengan hamparan hutan yang melayang, dan tempat itu bernama jalur kenaikan. Dan tugas dari para peserta adalah harus terus mendaki selama 3 bulan, dan harus mencapai gunung berapi yang tidak aktif di pusat. Dan itu adalah target pertama. Setelah melewati tutorial ini, dan dunia petualangan akan dibuka sepenuhnya untuk para peserta. Setelah itu, Hanzo dan yang lainnya berjalan di sebuah jembatan. Tidak lama setelah itu, jembatan tersebut tiba-tiba runtuh. Dan semua orang di sana pun langsung berlari ke arah ujung jembatan. Dan semua orang berhasil selamat dari jembatan yang hancur tadi. Di sana asisten Frey berkata, karena seiring berjalannya waktu, bagian pulau bawah akan mulai hancur dan jembatan akan lebih cepat runtuh. Semua orang di sana mulai kesal pada asisten Frey karena dia tidak memberitahu mereka terlebih awal. Hancheol berkata pada Hanzo, kamu mau kemana? Jimin berkata, bagaimana kalau mereka mengikuti Hanzo untuk saat ini? Karena dia mungkin tahu harus pergi kemana, melihat bagaimana dia begitu percaya diri. Pada akhirnya, orang-orang pun mengikuti Hanzo dan mereka terus menelusuri hutan di sana. Hancheol merasa kalau mereka sudah berjalan selama berjam-jam dan tidak melihat sebuah jembatan. Dan Hancheol bertanya pada Jimin, apakah Hanzo tahu di mana yang akan dia tuju? Di sana Jimin menjawab kalau dirinya juga tidak tahu. Di sana Hancheol melihat pemandangan yang sama sejak tadi. Dan dia merasa tidak ada apa-apa di tempat tersebut. Di sisi Hanzo di sana, dia sedang memakan sebuah kulit pohon. Ternyata kulit pohon itu memiliki efek penawar racun jika dikonsumsi. Di sana di atas Hancheol ada sebuah ular besar, tetapi Hancheol belum menyadarinya.
Dengan tiba-tiba Hanso menarik Hancheol. Ternyata Hanso berhasil menyelamatkan Hancheol dari serangan ular besar tersebut. Kalau tidak, Hancheol sudah mati, menjadi makanan dari ular besar. Hancheol di sana bertanya pada Hanso, kenapa dia bisa tahu kalau ada serangan? Dengan tiba-tiba ular itu menyerang kembali Hancheol, dan Hancheol pun terkena gigit di bagian tangannya. Dan setelah itu, Hancheol langsung membanting ular tersebut. Akan tetapi luka yang di tangan Hancheol cukup parah karena terkena gigitan ular. Di sana Hancheol marah-marah pada orang yang tidak ikut bertarung. Orang tua di sana berkata, kalau Hancheol harus mengerti kalau orang tua itu memiliki orang yang harus dilindungi. Jadi tidak bisa ambil resiko untuk membantu. Dan di sana Hancheol juga marah pada Kang Min karena dia juga tidak membantu. Dan dia berkata kalau Hancheol tidak boleh membiarkan Kang Min terluka, karena kalau Kang Min terluka tidak akan ada yang bisa menyembuhkan. Karena kekuatan Kang Min adalah skill penyembuhan. Di sisi Jimin dan Hanso, di sana mereka sedang melawan ular besar tersebut. Dengan tiba-tiba Hancheol dihubungi temannya yang ada di tempat yang lain. Dia bertanya, bagaimana keadaan di tempat Hancheol? Dan dia juga berkata, Hancheol disuruh untuk merekrut orang baru yang berguna karena mereka ingin meningkatkan jumlah kelompok. Di sana Hancheol berkata, kalau dirinya tidak tahu di antara orang-orang di sana, siapa yang bisa diajak? Di sana Hancheol memberitahu kalau di tempatnya ada seorang yang mengaku punya kekuatan super, orang gila yang membawa pedang, Dokter Licik, dan 3 anggota keluarga yang tidak berguna. Teman Hancheol berkata kalau Hancheol harus mengutamakan hidupnya. Ternyata Hancheol adalah kapten di kelompoknya. Apakah Hanso dan yang lainnya bisa selamat dari tutorial yang kedua? Kalian penasaran? Jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.